saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan di SDN Ciraga 7, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang AKM yang sudah saya pelajari tempoh hari. Apa sih AKM atau AM itu? Sebelum ke AKM kita akan membahas AM, Asesmen Nasional. Asesmen nasional itu seperti yang telah Ibu Bapak ketahui adalah pengganti dari ujian nasional. Untuk tolak ukur dari AM itu ke bawahnya itu ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu pertama kompetensi literasi, membaca, dan yang kedua numerasi. Selanjutnya, AKM mengukur literasi, membaca, dan numerasi sebagai hasil belajar objektif. Jadi nanti tahun sekarang insya Allah kalau tidak ada UN, jadi Bapak Ibu tidak terfokus terhadap nilai lagi pada anak, tetapi kita ganti dengan AKM. Jadi tidak semua murid dari kelas 6 itu mengikuti ujian. AKM dimulai dari siswa kelas 4 kelas 4, 5, dan 6. Mengapa pesertanya itu dimulai dari 4, 5, dan 6? Karena untuk memberikan kesempatan kepada siswa itu jika ada perbaikan sistem pembelajaran. Misalnya kalau AKM itu dilaksanakan pada siswa kelas 6, jika ada sistem yang kita perbaiki, maka siswa itu tidak berkesempatan untuk merasakan sistem yang diperbaiki. Sedangkan jika dilaksanakan dari kelas 5, maka kelas 5 itu naik ke kelas 6, sistem sudah dapat diperbaharui dan anak itu dapat merasakan pembaharuan sistem. Siswanya itu, peserta dari AKM diambil dari 30 orang secara acak. Jadi tidak bisa Bapak Ibu untuk memilih, misalkan Adib anaknya pintar kita pilih A, tidak bisa seperti itu. Tetapi siswanya itu diambil dari data pokok pendidikan atau Dapodik yang ditunjuk oleh pemerintah langsung. Selanjutnya, untuk kita kan jenjang SD, jadi siswa yang diambilnya itu 30 murid. Jadi misalkan ibu untuk menentukan siswa kelas 6 misalkan pegang kelas 6. Jadi nggak usah kita kelas 6 semua itu untuk melakukan ujian. Misalkan sehari-hari kita melakukan ujian secara tulis atau tertulis dengan pakuan nilai 90, 80, dan seterusnya. Untuk nanti AKM kita hanya memakai 30 orang secara acak seperti itu. Terus selanjutnya, nah ada contoh soal nih untuk contoh soal AKM. Ini kayaknya contoh soal numerasi. Di sini dituliskan Desi mempunyai beberapa kartu nama nih. Yang pertama ada kartu namanya berangka 107, terus 251, 245, 355, dan 371. Ini adalah contoh soal AKM. Apa bedanya sih contoh soal AKM dengan contoh soal UN seperti biasa? Di AKM soalnya itu tidak hanya pilihan ganda, tetapi ada menjodohkan, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat. Sedangkan untuk di UN itu terpaku hanya pada pilihan ganda dan uraian saja. Nah, untuk numerasi di AKM itu, sesi numerasi dia mencakup terhadap masalah-masalah di kehidupan nyata. Misalkan coba urutkan bilangan tersebut dari mulai yang terkecil dari kartu nama atau kartu yang dipunyai oleh Desi. Misalkan jawabannya itu, maaf ya, diulang lagi. Kartu bilangan tersebut bila diurutkan dari bilangan yang terkecil hingga terbesar. Jadi tinggal di sini itu untuk di kehidupan nyatanya, jadi dia tidak terpaku pada angka-angka saja, tetapi ada gambaran-gambaran sekaligus mempelajari tentang bangun-bangun
ruang atau bangun datar, maaf, bangun datar ya, bukan bangun ulang. Nah, seperti itu. Langsung yang selanjutnya, misalkan ada contoh soal lagi yang pilihan ganda kompleks. Kita masih mengambil dari kartu nama desi. Coba pilih kartu nama desi yang angka satuannya itu lebih kecil dari 5. Nah, coba kita lihat angka satuan yang kecil lebih kecil dari 5 itu ternyata trapesium dan jajaran genjang. Nah, seperti itu. Mungkin itu hanya sepintas pemaparan dari saya. Selanjutnya kita buka dengan tanya jawab. Mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan, Nanya apa aja, silakan yang belum ngerti apa. Nanya Pak. Ya, boleh. Kalau jumlah siswanya lebih dari 30, tadi kan Bapak bilang kalau siswanya 30 itu diacak secara random ya Pak ya. Kalau jumlah siswanya di atas 30 bagaimana Pak? Nah, kalau ya otomatis kalau siswanya di atas 30, kita ambil maksimalnya itu 30. Mungkin maksud Ibu seperti ini, bagaimana Pak kalau siswanya itu cuma 25? Kan itu syaratnya 30 orang untuk peserta. Jadi otomatis yang 25 orang itu diikutkan semua. Jadi kalau misalnya dua rombel kan diacak. Iya, diacak. Nanti itu pesertanya diacak dari Kemendikbud langsung dari sana. Nah, yang diambil 30 aja gitu. Iya, untuk sekolah dasar itu 30 peserta didik. Oke, tidak ada yang lagi yang tanyakan ya? Ya, cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.